الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang hakul mal, hak harta, yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan harta. Kemudian kelompok yang keempat, yaktasibunal mala minal haram wa yunfikunahu fil halal. Ia mencari hartanya dari sesuatu yang haram, tapi ia impakkan, ia belanjakan untuk yang halal. Pertanyaan minggu lalu, ya, dia dapatkan hartanya itu dari hasil korupsi, tapi dia gunakan untuk umrah, untuk haji, ngasih anak yatim dan lain sebagainya. Didapatkannya dari yang haram, dibelanjakannya atau digunakannya untuk sesuatu yang halal. Wa hadza la taqabbalullah minhu li'anna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Yang jenis ini tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadahnya tidak diterima, infaknya tidak diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu indah, bagus. Dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali dari sesuatu yang baik, dari sesuatu yang halal. Walladzina yatahassaluna 'alal mali minar riba. Orang yang mencari harta dari yang riba. Maza yaquluna li rabbihim yaumal qiyamah. Apa yang kelak ia harus katakan ketika ia berdiri di hadapan Tuhannya di hari kiamat. Yang nyari harta dengan cara yang riba, yang harus ia katakan nanti dari kiamat pada saat berdiri di hadapan Tuhannya apa? Ya, ini pertanyaan buat kita ketika masih hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Ini namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu minjemin 1.000 dalam jangka waktu tertentu. Begitu sampai temponya ditagih, bayar utangmu. Yang utangin bilang, saya belum mampu, kasih saya tempo sebulan lagi, maka akan saya ganti menjadi 1.100. Nah, ini dia sebutnya. Ini namanya riba jahiliyah. Karena ini masyhur di zaman jahiliyah, juga terjadi di zaman kita. Ada pula yang katanya itu mudharabah, yang diterapkan oleh bank-bank syariah dalam tanda kutip. Orang dikasih modal usaha, kemudian nanti bagi hasil, rugi tetap yang meminjami dapat untung apalagi. Ini mudharabah konon istilahnya. Ini tetap riba juga. Atau diminjamin orang uang. Orang dipinjamin uang, kemudian digunakan untuk usaha. Tapi ada syaratnya.
nanti bagian dia berapa persen. Baik yang memberi syarat itu yang meminjami atau yang dipinjami. Ini riba juga, arisan, hati-hati juga arisan. Bisa jadi riba. Arisan itu akadnya apa? Akad pinjam meminjam itu akadnya arisan ini. Jadi perlu kita tahu sebelum arisan dulu. Arisan itu akadnya pinjam meminjam. Yang dapat arisan itu dipinjami oleh temannya. Yang namanya pinjam meminjam tidak boleh ada syarat. Dipinjemin 1.000, kembali 1.000. Kalau ada syarat, nanti yang dapat, yang menyediakan konsumsi, itu riba. Konsumsinya riba. Hati-hati nih. Nanti yang dapat arisan menyediakan konsumsi. Nah, konsumsinya riba karena ada syarat. Karena itu dia akad pinjam meminjam. Tidak boleh ada syarat dalam akad pinjam meminjam. Dalam ayat yang lain, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tinggalkan sisa-sisa riba. Dan Allah menyatakan perang terhadap riba ini. Praktek ribawi. Allah menyatakan perang. Dan sekarang kan praktek ribawi ini kan di depan mata. Dan semua kita melakoninya. Ngaku apa enggak? Ngaku kita, Pak. Coba, haji. Antrinya berapa puluh tahun, Pak? Nah, uang kita itu kemana? Jadi kita juga punya kontribusi untuk riba, Pak. Diakuin atau tidak? Kemana uang kita yang sekian puluh tahun itu? Maka jadi sulit hajinya, karena riba. Dan Allah menyatakan perang terhadap praktek ribawi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba sepintas memang nampak bahagia orang yang menjalankan riba itu. Cepat kayanya. Tapi ingatlah lambat laun. Uang yang kita dapatkan dari hasil riba itu akan musnah. Dan Allah akan menyuburkan sedekah. Jangan dilihat nominalnya. 5.000, 10.000 setiap masuk masjid ini, masuk kota amal itu. Keberkahannya itu luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, begitu juga Imam Al-Bazzar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirhamu riban ya'kulur rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min sittin wa thalathina zanyah. 1 dirham riba. Dulu kan dirham, sekarang rupiah. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahui kalau itu riba, itu lebih besar dosanya dari 36 zina. 1 dirham. Berarti sekarang 1 rupiah. Di zaman kita. Yang kita makan dari hasil riba. Sedang itu kita tahu itu riba. Maka dosanya lebih besar dari 36 zina. Ya, subhanallah. Ini Pak peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, terutama orang-orang yang mencari makan dari hasil riba. Sederhana kan tadi itu, yang dapat arisan menyediakan konsumsi. Nah, dalam hadis yang lain, dengan sanad sahih li ghairihi,
yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban." Riba itu 73 pintu. Riba. Aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummahu. Masya Allah. Riba itu 73 pintu. Yang paling ringan dosanya seperti seseorang yang berzinah dengan ibu kandungnya. Paling ringan itu. Zinah itu dosa besar. Berzinah dengan istri tetangga dosa besar. Apalagi berzinah dengan ibu kandungnya. Itu dosanya itu yang paling ringan dari orang yang makan riba. Walladzina yatahassaluna 'alal mali minar riswah. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan hartanya dari suap. Satu sisi jangan bawa-bawa Islam kata sebagian pejabat. Tapi di sisi lain istilah-istilah Islam dipakai. Kan lembaga riswah. Ya kan? Iya, lembaga riswah. Riswah itu artinya apa? Suap. Walladzina yatahassaluna 'alal mali minar riswah. Orang-orang yang mendapatkan harta dari suap. Wal gisyi. Begitu juga dengan menipu. Wassariqah. Dan mencuri. Hati-hati ini tahun suap menyuap. Tahun pemilu kan? Nanti datang calon, dikasih sekian. Ngasih itu nggak gratis, Pak. Ada maksudnya. Jangan berprinsip ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Dosa, dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Itu suap. Uangnya ambil, jangan coblos orangnya. Dosa, dua-duanya dosa. Orang-orang yang mendapatkan harta dari hasil suap, menipu, mencuri, diingatkan kita oleh penulis, Madza yaquluna li rabbihim yaumal qiyamah. Apa yang akan dikatakannya kelak di hari kiamat ketika berdiri di hadapan Tuhannya.